Potong rambut. Potong rambut ada lagunya tuh. Ada semua. lagunya. Potong rambut angsa hariku. Waduh, potong bebek. Kenapa kau potong rambut kau masak di kuali kau rambut? Aduh, masih lama maghrib. Win. Kau tidak lihat nih, jam ini lama sekali nih. Detiknya tuh macam bawa beras 100 kilo. Lama sekali diputar. Win, saya dari mana? Belakang ada yang sholat. Oh, ada yang sholat. Saya dari mana? Kamu dari situ tadi. Kau kan baru datang, jadi saya tanya, saya dari mana? Kamu? Dari situ. Oh, dari situ saya. Oh. Apa? Kemarin kita mau ngapain ya? Ya ini kan sudah masuk akhir-akhir Ramadan. Banyak-banyaklah datang ke masjid. Tidak ada orang. Tidak ada orang, siapa-siapa di sini. Di masjid udah sepi ya? Lagi sepi, orang pada sepi. Iya belum rame. Tuh saya ngapain tadi begitu permisi? Saya pikir ada orang. Iya, itu namanya etika masuk masjid toh. Oh, emang harus tunduk gitu ya? Iya, maksudnya kalau etika itu bukan etika masuk masjid saja, itu etika masuk frame. Kalau jalan lurus-lurus kepala hilang. Iya. Pernah sih kayak gitu dulu. Ya kan? Kepala hilang gak balik lagi. Ya kan, kepala hilang lah, orang headroomnya pendek. Jadi ini kita nih karena maghrib begini, mau maghrib lagi, mau akhir-akhir Ramadan gini, terus kebiasaan di sini. Memang orang tuh katanya kalau orang bersedih Ramadan meninggalkan tuh, kalau Ramadan mau selesai orang bersedih itu tandanya orang-orang beriman ya itu ya. Oh iya, berarti saya beriman loh. Iya, makanya saya nih mau berusaha untuk sedih di sini biar saya bisa dibilang beriman. Gue takut Dur. Kenapa? Gue takut tahun depan gue nggak ketemu Lebaran lagi. Saya juga takut sih kalau bilang-bilang begitu. Jadi kok Pak, iya, tidak ada orang. itu tadi ada lewat di luar masjid. Nggak sopan. Sabar dulu tuh Pak, maaf. Ya, sama apa? Tadi tidak lihat. Ini apa? Mau lebaran begini nih. Bersyukur juga ya kita masih sampai lebaran ya umur kita ya. Alhamdulillah ya. Dan enaknya tuh ya, apa berkah dari sebuah lebaran itu adalah kita tuh memiliki budaya saling maaf-maafan gitu. Oh iya sih. Itu sebagai penyempurna Ramadan tuh ya. Karena kita kan ibaratnya dibersihkan selama Ramadan ini, kemudian Idul Fitri terlahir seperti suci kembali, kemudian kita maaf-maafin sehingga dosa-dosa kita juga dimaafkan sama orang-orang. Karena masalah bersih pada Allah, insya Allah sudahlah di Ramadan ya. Insya Allah. Nah, dosa-dosa pada orang lain yang kita minta maaf. Mulai dari nol ya. Mulai dari nol. Iya gitu. Isi bensin akhirnya. Biasanya kalau orang bilang mulai dari nol ya, Win, gitu ya. Full mas. Saya bilang gitu, full. Oke. Mulai dari nol sama mas. dia. Gitu, giniin sama dia. Gitu. Saya minta maaf kan. Terus dia bilang, mau dipasin apa di fullin Pak? Gitu. Iya, saya biasa tadi. di Shell. Iya tadi saya bilang tadi sudah. Iya, kan saya lanjutin begitu. Terus, kok paling terkenang lebaran waktu kapan? Lebaran gue paling terkenang itu justru ketika gue lagi nggak lebaran di rumah, Dur. Jadi gue lebaran... Di pesantren? Enggak pernah lebaran di pesantren. 2 tahun lalu itu gue traveling kan, gue pengen tahu lebaran di tempat mayoritas bukan agama gue gitu, mayoritas bukan muslim. Gue pengen tahu bagaimana muslim itu diperlakukan di tempat lain. Sehingga gue punya pandangan gitu, memperlakukan orang-orang kan gitu. Gue di daerah utara Indonesia. Terus di sana kebanyakan non muslim, tapi kita takbirannya tuh bareng-bareng. Mereka ikut meramaikan, bukan merayakan ya, meramaikan. Jadi kayak ada truk, yang satu truk nih, dia isinya beduk sambil takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beduk lagi, memang mayoritas lebih banyak muslimnya yang meramaikan. Nah, terus di belakangnya lagi itu non muslim,
pakai losbak, bawa ini Losbaknya apa? mobil Colt, Oh, bak terbuka, L300. bak terbuka, Iya. yang bak terbuka, terus ada sound musik, belakangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, belakangnya lagi musik. Itu yang paling berkesan. Berkesan karena ini pemandangan yang sama sekali tidak terbayangkan sebelumnya. Oh, itu paling berkesan itu. Menurut gua. Berarti lebaran paling berkesanmu itu saya alami dalam sepanjang hidup saya berarti. Apa? Kalau hanya sekedar lebaran di tempat non muslim, saya sepanjang hidup saya begitu. Tapi kan Itu berkesan menurutmu? berkesan. Ya, biasa saja. Berkesan. Karena Dur, kalau misalnya ada orang bilang, gua biasa ketemu traveler dari luar yang masuk ke Indonesia, terus dia bilang this is so beautiful gitu, di Lombok misalnya. Terus gue bilang it's not really beautiful because gue bilang ini nggak terlalu cantik karena biasa gitu. Akhirnya gue simpulin bahwa cantik itu, indah itu adalah sesuatu yang jarang dilihat. Mungkin itu biasa aja, cuman buat orang-orang di Pulau Jawa itu adalah pemandangan yang sangat spesial. Tapi gua lebaran di tempat mayoritas juga biasa aja, tidak ada indah-indah. Ya karena lu udah biasa mengalami dua hal tersebut. Menurut saya biasa mengalami itu, tapi menurut saya paling tetap indah. Apa tuh? Maaf-maafan orang tua. Setiap tahun saya minta maaf, tapi setiap tahun juga saya menangis. Dan berasa indah sekali. Itu saya sudah mengalami itu berulang-ulang kali selama lebaran. Tapi kenapa ya saya selalu menangis ya, lihat orang tua saya kalau saya minta maaf. Kayaknya orang tua saya yang berubah kayaknya ya. Semakin tua. Makanya saya lihat dia berbeda. Iya kan? Iya. Makanya indah. Kok orang tua saya agak berubah. Iya, kukunya semakin panjang, kan jarang dipotong. Ya tidaklah, orang saya mama rajin potong kuku. Atau apanya yang berubah? Ya mungkin ubahnya tambah banyak. Ubahnya tambah. Keriputnya tambah banyak. Jadi Kadang-kadang setiap kali maaf-maafan tuh berasa kayak mudah-mudahan masih bertemu Ramadan lagi. bertemu ibu. Lucunya dalam fenomena lebaran ibu kota, Dur, itu adalah kita punya tradisi pulang kampung. Ya, kita punya tradisi pulang kampung, kemudian kita minta maaf sama orang di kampung, sedangkan kita punya aktivitas selama 1 tahun penuh di kota. Berbuat salah dengan orang ibu kota, kemudian minta maaf sama orang di kampung. Berbuat salahnya sama siapa, minta maafnya ke siapa. Itu, biasa fenomena itu karena mereka merantau rame-rame. Satu kampung itu merantau rame-rame di Jakarta. Terus balik lagi. Merantau rame-rame lagi balik ke kampung. Jadi minta maaf lagi. Minta maaf lagi. Gitu mereka tuh. Minta maaf iya. di Jakarta. Iya, gitu, makanya kulihat ada yang satu kantor semuanya orang Timur. Ada satu kantor semua orang Garut. Nah itu tuh mereka satu kampung tuh. Satu kampung banget. Satu kampung banget. Mungkin begitu. Iya. Orang ini potong rambut. Potong rambut ada lagunya tuh. Ada lagunya. Potong rambut angsa hariku. Waduh, potong bebek. Kenapa kok potong rambut kok masak di kuali itu rambut? Rambut masak di kuali tidak jadi apa-apa. Kadang kita lupa. Tapi begitu ya. Tapi senang sih saya ya, ada tradisi-tradisi maaf-maafan nih. Artinya paling tidak ya. Bang! Di sebelah sana bang. Iya, dia mencari tempat wudhu. Sebelah sana bang. Ya. Orang jalan gitu pelan-pelan gitu ya. Iya, namanya juga diburu-buru kebelet paling. Ya, masuk saja di situ. Tidak ada orang. Ya, masuk. Ya, memang kamar mandinya belum dibikin. Abang bikin sendiri di situ. Susah. Dia tidak tahu kalau masjid ini kamar mandi masih renov. Iya, baru dibikin kan. Bikin sendiri di situ, Bang. Ribut sekali ya. Nah, itu jadi ya Allah kan dibilang bikin sendiri. Aduh, puasa-puasa nih sudah mau maghrib, ada saja yang bikin emosi. Tapi ya itulah, nantilah lebaran kita harus minta maaf tuh, kita harus teriak-teriak ke dia. Besok kita langsung minta maaf, tanggung sekarang. Iya. Nggak punya otak. Jangan langsung dimarahin. Besok kita minta Jangan maaf. langsung dimarahin. Iya betul. Tapi jangan dengan kesadaran kita membuat kesalahan. Kita tuh minta maaf atas hal-hal yang kita tidak sadar. Kalau kita sadar tapi kita tetap melakukan kesalahan, itu namanya bebal. Itu namanya zolim. Nggak sengaja. Iya, yang nggak sengaja. Ya bang, bapak itu minta kita bantu-bantu. Ya, bantu-bantu takjil, bantu-bantu bikin takjil. Rapi-rapi ayo. Ya bang. Selamat datang di kuis 1000 kebaikan. Buat sobat BRI semuanya yang mau dapat saldo link aja sebesar Rp100.000, caranya gampang. Yang pertama, follow Instagram BRI, juga like IGTV 1000 kebaikan. Dan
Dan jangan lupa untuk jawab pertanyaan di kolom komentar, sertakan dengan hashtag beribu kebaikan dan tag 3 teman kamu. Jawaban yang benar atau terunik akan mendapatkan saldo link aja sebesar Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Selamat mencoba. Sobat Mary, kalian mau minta maaf ke siapa nih? Silakan tulis di kolom komentar yang unik ya.